Salam jumpa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat renungan harian keluarga, dimanapun berada, teristimewa Jemaat Gemim Bukit Moriah Kalabaru dari kolom 1 sampai kolom 25. Di pagi yang indah ini, kita patut mengucap syukur karena Tuhan menganugerahkan lagi kekuatan dan kemampuan bagi kita dalam kita menjalani hari ini, Jumat 23 Oktober 2020. Sebelum kita melangkah untuk melakukan berbagai aktivitas kita, tugas, tanggung jawab, kerja pelayanan dan pengabdian kita, saya mengajak kita untuk bersaat teduh, untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, karena firman itulah yang akan menuntun dan memampukan kita dalam menjalani hidup ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Bagimulah, ya Tuhan Allah, segala pujian, syukur, hormat, dan terima kasih patutlah kami persembahkan kepadamu. Sebab kemurahan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan boleh teralami dalam kehidupan ini, di mana Engkaulah yang berkenan menganugerahkan kehidupan itu dengan menjaga, memelihara, melindungi kami pada sepanjang malam yang baru berlalu. Kuat baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Karena itu ya Tuhan Allah, kami bermohon, kiranya di sepanjang hari yang berjalan ini, dalam kami melakukan berbagai aktivitas kami, kiranya Tuhan jualah yang akan menuntun, melindungi, menyertai, dan memberkati kami. Dan karena itu kami merindukan agar supaya di kehidupan yang Engkau anugerahkan ini, kami terus hidup berpadanan dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk membuka, membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kuasai kami, agar supaya firman itu yang akan terus mengingatkan kami, dalam kami menatah, dalam kami memelihara, dalam kami mengusahakan dan menikmati semua pemberian Tuhan dalam kehidupan ini. Di dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan di sepanjang hari ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Rut, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13, yang berkata demikian. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Demikianlah firman Tuhan. Dari pembacaan ini, maka melalui renungan harian keluarga Jumat 23 Oktober 2020 dengan tema
pernikahan. Berangkat dari tema ini, maka setiap orang dalam menapaki menjalani kehidupan rumah tangga suami istri mendambakan, merindukan kebahagiaan itu terjadi dan teralami. Tetapi menjadi persoalan dan pertanyaan bagi kita, mampukah kita menghadirkan kebahagiaan itu hanya berdasarkan kekuatan, kemampuan, dan keinginan kita manusia? Dan karena itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa dalam menapaki, menjalani kehidupan pernikahan, kita harus mampu memahami pernikahan yang diberkati dan menikmati kebahagiaan adalah pernikahan yang selalu menurut kehendak Tuhan. Karena itu juga kita diingatkan dalam menapaki dan menjalani kehidupan rumah tangga suami istri, keluarga Kristen, kita harus menempatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai jurumudi dan nakodah dalam kehidupan ini. Dan hal yang paling penting adalah bagaimana kita meletakkan Kristus sebagai dasar hidup dalam membangun kehidupan keluarga rumah tangga Kristen, sehingga setiap anggota keluarga wajib dan harus hidup dalam takut akan Tuhan. Selanjutnya adalah bagaimana hubungan antara suami istri, rumah tangga, keluarga Kristen menjaga hubungan yang erat, hubungan yang akrab, hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan sesama. Tetapi juga sebagai keluarga rumah tangga Kristen suami istri dituntut agar supaya secara bersama-sama menjaga, memelihara kekudusan perkawinan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan ini digambarkan hubungan Rut dan Boas yang benar-benar dilandaskan pada takut akan Tuhan, dan itu ada dan nyata ketika mereka diperjumpakan. Mereka tidak melakukan hubungan biologis sebelum mereka dipersatukan. Mereka tidak melakukan hubungan terlarang pada saat mereka belum menjadi suami dan istri. Dan dalam pembacaan ini, Boas menunjukkan karakter hidup seorang laki-laki yang baik. Begitu juga Rut melakukan hal yang sama, sebagaimana juga yang dijelaskan melalui Rut pasal 3 ayatnya yang ke-11. Demikian pun dalam pernikahan, bagaimana sebagai kepala keluarga, suami imam dituntut untuk bekerja keras, untuk bertanggung jawab akan kebutuhan hidup yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Di zaman ini banyak
tawaran pekerjaan yang memberikan hasil yang besar dalam waktu yang singkat, tapi tidak di jalan Tuhan. Karena itu, sebagai keluarga Kristen teristimewa, suami dituntut untuk bertanggung jawab, bekerja keras, tetapi juga bagaimana memelihara kehidupan yang benar-benar menikmati kebahagiaan itu secara bersama. Tuhan menginginkan agar supaya sebagai kepala keluarga, sebagai imam, sebagai suami, harus bekerja menghasilkan hasil yang berkenan dengan kehendak Tuhan. Begitu juga kepada ibu rumah tangga, istri, bagaimana dengan bijaksana, bagaimana dengan penuh cinta dan kasih, juga mengatur setiap apa yang didapati oleh suami dalam dan melalui pekerjaannya. Dan karena itu pembacaan firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa Boas dan Rut menikmati kasih karunia dengan Tuhan menganugerahkan seorang anak laki-laki, karena mereka mau hidup sebagai keluarga yang takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu juga kita dituntut sebagai keluarga rumah tangga, suami istri Kristen, untuk senantiasa memelihara kehidupan yang baik, kehidupan yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Tetapi juga bagaimana menunjukkan sikap, karakter pribadi yang selalu mengutamakan dan mengandalkan Tuhan dalam menapaki menjalani kehidupan ini. Dan marilah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan saling mengasihi, menghormati, melayani, menguatkan, membangun satu dengan yang lain, agar kebahagiaan rumah tangga itu akan semakin ternikmati, teralami di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terpujilah namamu, ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang selalu melingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami sungguh mengucap syukur karena kami boleh ada sampai saat ini. Bukan karena hebat, kuat, dan perkasanya kami, tetapi karena kasih dan anugerah-Mu semata. Kami boleh hidup sampai di hari ini, Jumat 23 Oktober 2020. Karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kecintaan-Mu selalu Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami, baik kami sebagai pribadi maupun kami sebagai keluarga rumah tangga suami istri Kristen. Penyertaan dan pemberkatan Tuhan selalu sempurna. Karena itu diberkatilah kami sebagai keluarga rumah tangga, keluarga Kristen yang selalu mendambakan kebahagiaan. Dan kami percaya bahwa tanpa kehadiran-Mu ya Yesus Kristus dalam kehidupan rumah tangga kami, maka kebahagiaan itu tidak akan ada. Karena itu diberkatilah kami yang selalu merindukan kebahagiaan. Dan kami pun meyakini sungguh bahwa ketika kami mengandalkan Engkau,
menempatkan Engkau sebagai jurumudi, sebagai nahkodah dalam bahtera kehidupan rumah tangga kami, maka kami akan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya daripadamu. Karena itu juga ajarkan kami agar supaya di kehidupan yang Engkau anugerahkan ini, secara bersama kami mau memelihara, menjaga, mengusahakan, dan menghadirkan kebahagiaan itu dengan selalu takut kepadamu, hidup berpadanan dengan firman-Mu. Diberkatilah kami semua, baik kami sebagai pendengar sahabat renungan harian keluarga di mana saja, teristimewa Jemaat Kemim Bukit Moriati Kalabaru dari kolom 1 sampai kolom 25. Apapun pekerjaan kami, apakah kami sebagai abdi negara, sebagai abdi swasta, sebagai tukang, sebagai petani, sopir, bahkan sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melayani Engkau, para hamba-hamba Tuhan, kiranya Engkau selalu memberi kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat surgawi. Diberkati mereka yang selalu setia melakukan tugas panggilan pelayanan di dalamnya. Mereka yang memberi diri sebagai tim multimedia, khususnya live streaming, baik mereka secara pribadi maupun mereka secara keluarga. Diberkati setiap harapan kerinduan, diberkati setiap peralatan yang mereka pergunakan, dan biarlah itu semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan lemah ataupun dalam keadaan kuat, dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, Tuhan berkati kami semua. Dijauhkanlah kami dari berbagai mara bahaya, ancaman, penderitaan, sakit penyakit, kecelakaan, maupun maut yang mau merampas kehidupan kami. Karena itu seluruh kehidupan kami, baik kami bekerja di dalam rumah, di luar rumah, dan di mana-mana saja, kami mau taruh dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memagari kami dengan kuasa dan kasih yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Diberkati apa yang menjadi harapan kerinduan kami semua, dan diberkati bagi semua orang yang selalu memanggil dan berseru tentang nama-Mu. Di dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami berdoa dan bermohon padamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman dan perenungan ini akan memampukan kita semua dalam menjalani kehidupan ini, dan diingatkan pada kita dalam situasi dan kondisi apapun, haruslah kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan khususnya dalam suasana pandemi COVID-19 kita terus diingatkan agar supaya tetap mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan stay home. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.